Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan mengenai codinganku yang kemarin mungkin pas presentasi terputus karena waktu. Jadi di sini aku mau menjelasin ulang codinganku mungkin bagi kalian atau teman-teman yang masih kurang paham bagaimana pengerjaannya dan lain sebagainya, atau bagaimana logika, algoritma dan lain sebagainya itu gimana. Nah, di sini nanti aku mau jelasin dari awal terperinci dan aku harap teman-teman mengerti gitu apa yang aku sampaikan ini. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti silahkan di japri aja di WhatsApp. Jadi pertama, seperti kita tahu, program dan uses ini sudah hal yang dasar, jadi tidak perlu dijelaskan ulang. Lalu di var ini, di bagian var ada NIM, ada nama, ada NMK1, NMK2 dan NMK3. Nah, ini NMK ini adalah nama mata kuliahnya, dan sudah pasti bahwa kayak NIM, nama dan nama mata kuliah itu menggunakan string. Kenapa NIM ini menggunakan string? Kenapa nggak pakai integer gitu atau pakai long integer NIM? Karena ya seperti kita tahu bahwa integer itu kan dia ada digit-digitnya gitu. Nah, sementara ini kita setiap kampus itu NIM pasti berbeda secara umum seperti itu. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, dan juga NIM ini terdiri dari karakter-karakter yang tidak urut, kan kayak NIM ku 21, 20, 01, 05, kan tidak mungkin dibacanya dari 20.001, kan tidak mungkin. Jadi kayak dia tuh kayak berbentuk karakter lah, bukan angka numerik. Jadi kita pakai string di sini sebagai NIM. Lalu MK1, MK2, MK3 ini berfungsi sebagai nilai angka dari mata kuliah yang akan diinputkan oleh si user. Nah, ini menggunakan double. Kenapa nggak pakai real? Apa bedanya? Nah, real sama double bedanya adalah kalau real itu dia ada batasan-batasan digit, sama-sama tipe data float. Float itu kan maksudnya itu tipe data yang ada koma-komanya atau tipe data desimal. Nah, jadi real itu jangkauan digitnya itu lebih kecil daripada double. Nah, nanti takutnya ketika ada pembagian penghitungan IP, nanti ada hasil yang mungkin angkanya tuh di belakang koma tuh banyak gitu. Jadi untuk mengantisipasi nanti tidak ada kesalahan, kita pakai double aja yang tengah-tengah gitu. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang juga digitnya, nggak terlalu sedikit juga digitnya gitu. Nah, baru ada variable check menggunakan tipe data boolean. Boolean ini adalah tipe data true dan false saja. Jadi dia cuma bisa terisi oleh nilai true dan nilai false gitu. Jadi nanti biasanya sih diangkakan dengan 1 dan 0, tapi kalau di Pascal aku belum nyoba gitu. Yang penting bulan ini dia cuma bisa diisi oleh true dan false. Nah, kemudian ada variable pil ini kita pakai integer. Nah, di sini sebenarnya bisa pakai byte, karena kan kalau integer itu kan dia ada minsnya, ada mins. Nah, sementara kalau byte itu dia mulai dari 0 gitu. Nah, ini aku potong dulu sebentar. Oke, aku lanjut lagi. Lalu penggunaan byte itu kan dia bisa dari 0, dimulai dari 0 sampai sekian. Lalu kalau integer itu kan dimulai dari minus sekian sampai positif sekian. Jadi bedanya itu. Nah, ini bebas bisa kalian ganti jadi byte atau integer, terserah. Lalu ada function ini tak lewati dulu, karena kita langsung main di beginnya terlebih dahulu kan. Pasti nulis coding itu dari begin sini. Awal-awal aku mendefinisikan bahwa isi dari variable check itu adalah true. Kenapa? Karena kita nanti akan menggunakan perulangan looping dari while gitu. Nah, looping menggunakan while secara teori dan syaratnya adalah jika ini kondisional di dalam while ini nilainya true, maka dia akan mengulang isinya sampai hingga
itu menjadi false sampai isian conditional statementnya itu menjadi false gitu. Nah jadi aku pakai true dulu. Nah nanti false nya aku pakai di untuk yang keluar ini. Nah lalu aku habis bikin while dengan ceknya itu variabel cek itu dengan isinya true, maka dia akan melakukan looping mengeluarkan menu ini menu tampilannya seperti ini. Ada pilih menu, terus ada pilihan 1 masukkan data, pilihan 2 tampilkan data, pilihan 0 untuk keluar. Nanti ada kolom pertanyaan, yaitu menggunakan write, menuliskan masukkan input pilihan Anda, lalu ada read ln sebagai inputannya gitu, formnya gitu, untuk teks inputannya, intinya input teksnya dengan variabel fill. Nah variabel fill ini nanti akan diisi oleh inputan dari si user tadi. Nah variabel fill nanti akan digunakan di dalam case ini, di function case. Nah di case ini ada case fillnya ini variabel fill diambil dari read ln sini gitu. Ini fill tadi isinya adalah angka integer 1 sampai 0 tadi. Nah, nanti di case fill ini jika si user itu milih angka 1, maka akan muncul tampilan ini. Akan muncul tampilan masukkan nama, masukkan NIM dan lain sebagainya. Ini sama aja. Nah, nanti aku bikinnya ini nama mata kuliah baru mata kuliah 1. Nah, ini bisa kalian ubah kalau mau kerennya seperti ini. Jadi ketika dia masukkan nama mata kuliah, maka mata kuliah 1 ini diganti menjadi begini, NMK 1. Nah ini bisa, jadi nanti ketika dia muncul misalnya di sini di NMK 1 ini aku isi dia PTI, maka nanti ketika inputan nilai mata kuliah itu nanti munculnya masukkan nilai mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, jadi nanti muncul di sini. Nah, ini bisa seperti ini, bebas. Lalu di read ln ini sama, ini kurang lebih sama semua kayak yang di penjelasan sebelumnya. Lalu lanjut ke yang pilihan kedua. Pilihan kedua itu ada conditional statement, yaitu untuk validasi atau untuk ngecek gitu. Nah, jika variabel nama ini kosong ya, atau variabel nim ini kosong, maka dia akan muncul tulisan ini, harap isi data terlebih dahulu gitu. Kenapa? Karena nanti kan kalau ini dijalankan, ketika ini dijalankan duluan, terus kita langsung pilih nomor 2 atau si user pilih nomor 2, maka nanti dia akan muncul data ini itu kosong itu nanti. Nih aku contohin. Nah ini baru mulai, ini ada pilihan, aku langsung pilih nomor 2. Nah bentar, aku matiin dulu ininya, if nya. Misalnya aku langsung panggil prosedurnya di sini, nama, nim, NMK 1, NMK 2, NMK 3, NMK 1, NMK 2, NMK 3. Nah lalu misalnya aku save, aku jalanin di sini. Ini aku hilangin dulu. Mungkin kelihatan. Nah maka nanti langsung muncul data error gitu. Data error itu seperti ini karena dia nama nimnya nggak ada sama sekali, dan IP mata kuliahnya gagal. Dan ini kan sangat-sangat kita tidak harapkan gitu. Nah maka tadi makanya aku menggunakan if atau conditional statement untuk ngecek gitu, ngecek apakah
variabel nama dan nim itu dia ada isinya nggak gitu. Kalau nggak ada isinya ya nanti nyuruh kita nampilin perintah untuk si user untuk isi dulu gitu. Kalau sudah ada isinya baru kita akan jalanin prosedur nilai. Lalu di pilihan 0 ada kita bikin dulu pertama variabel checknya itu menjadi false agar dia tidak ada loopingan gitu. Nanti dia berhenti gitu, loopingnya berhenti. Nanti kalau sudah berhenti maka akan muncul tampilan ini nih, terima kasih telah menggunakan program ini gitu. Nah nanti kalau misalnya dibalik, nanti kan ini dibaca duluan, jadi nanti ini dulu yang dimunculkan baru diberhentikan gitu. Mungkin nanti ininya tidak muncul gitu di layar. Silahkan coba sendiri aja. Kemudian terakhir ada else ini kalau dia inputannya selain dari 3 angka ini 1, 2, 0, maka nanti dia akan muncul mohon maaf menu tidak tersedia begitu. Nah kita lanjut di prosedur nilai. Nah di prosedur nilai ini ada, kita lihat parameternya ada 5 di sini ya, A, B, C, D, E. Nah ini bebas seperti Mas Satrio bilang, untuk penamaan ini bisa disesuaikan sendiri aja. Kayak misalnya nama di sini maka nama gitu. Nah kalau aku memang lebih enak seperti ini gitu. Nah, kemudian ada X, Y, Z double. Dan untuk kalian kalian yang mungkin masih agak-agak bingung, itu aku sarankan penggunaan nama parameter di sini itu sesuai dengan variabel ini. Kenapa? Agar kalian tahu posisi masuknya tuh di mana gitu. Misalnya nama ini kan ada di paling kiri ya. Nah nanti variabel nama ini akan masuk di parameter di paling kiri gitu. Nah berarti nanti akan masuk di parameter A. Kan nama itu akan masuk di parameter A. Jadi tidak mungkin variabel nama itu atau inputan nama si user ini masuk ke parameter C atau D gitu. Nah jadi seperti itu. Kenapa aku bikin A, B, C, D, E, X, Y, Z seperti ini di parameter ini? Karena agar tahu gitu bahwa penulisan parameter itu tidak tergantung dengan nama ininya, nama inputan ini, nama parameter nama variabel di sini. Tapi yang pasti dia posisinya harus sama gitu dan harus sejajar. Oke, lanjut. Tadi di bagian sini yang tentang parameter ya. Nah, lalu kan ini parameter ini posisinya harus urut ya. Jadi nama di kiri, nim di kiri, nim setelah nama, NMK1 setelah nim, dan seterusnya harus urut. Karena kalau nggak urut nanti dia bakal kacau dia. Karena dia mau parsing atau mau ngirim data itu dia jadi kacau gitu. Yang harusnya nama di sini di sebelah kiri, malah nanti dikirimnya di sini, kan itu jadi mencegah seperti itu. Jadi penulisan parameter ini harus urut gitu. Jadi kalau di sebelah kiri itu apa, ya udah tuh sebelah kiri gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita kacau asal gitu. Nanti baru di sini kan kita lihat dulu tadi di parameter ini ada nama, nim, NMK1, NMK2, dan NMK3. Berarti total ada 5 kan yang string tadi. Kan ini juga di awal tadi sudah string juga kan, di variabelkan string. Maka berarti ada 5 dari kiri itu yang string. Nah ini di sini ada A, B, C, D, E menggunakan string. Lalu X sisanya yang MK1, MK2, MK3 itu aku jadikan dia double gitu tipe datanya gitu. Lalu kenapa menggunakan double? Karena tadi sama kayak penjelasan yang ini, agar sesuai aja gitu, sama aja penjelasannya sama aja. Ini sama aja kayak di awal menggunakannya. Lalu aku munculin tampilan ini, nama A, nim B gitu ya, manggil variabel. Jadi di sini ini sudah variabel gitu sebenarnya. Karena kan isi dari A ini ya ini nih nama, ini variabel nama gitu. Jadi sudah sama gitu. Ibarat kayak kita mau ngirim terus di sini penerimanya gitu. Nah, jadi ininya yang di sini adalah pengirim data, maka yang di sini adalah penerima data gitu. Jadi nah di sini kan diterima baru nanti diolah-olah gitu. Nah, di dalam sini di mata kuliah aku manggil
function set nilai gitu. Ada set nilai X, set nilai Y, set nilai Z, sama total nilai. Tot nilai atau total nilai X, Y, Z ada 3 parameter. Nah, aku jelasin yang set nilai dulu. Nah, set nilai ada function namanya set nilai dengan parameter X itu didefinisikan dengan tipe data double. Nah, nanti ini kan parameternya kan tipe datanya double, berarti selain double tidak boleh masuk ke sini, tidak boleh masuk ke set nilai gitu. Tapi nanti kalau sudah data itu tadi, ini data yang ini masuk ke dalam set nilai atau variabel X di prosedur nilai ini masuk ke dalam function set nilai, maka nanti dia akan di outputkan atau dikeluarkan menjadi string gitu. Jadi akan di callback bahasanya, dipanggil kembali gitu, di return gitu, dikembalikan lagi gitu datanya gitu. Maka nanti ketika dikembalikan lagi dia akan berubah menjadi string gitu. Ibaratnya ini seperti dapur, function set nilai ini seperti dapur gitu. Jadi kan kita nggak tahu kan, misalnya anggap aja ya ini ilustrasi bahwa variabel X ini misalnya ayam mentah, terus ini daging mentah, terus ini telur belum matang atau telur biasa. Lalu ketika data-data ini dimasukkan ke dalam dapur, nah di dalam dapur kan nanti akan diolah gitu. Ayam mentah akan dikeluarkan dari dapur menjadi ayam goreng, atau telur yang belum masak itu, telur matang itu akan diolah di dapur menjadi telur dadar gitu. Nah, seperti itu ilustrasinya, kurang lebih seperti itu penggunaan function. Jadi ketika dia dimasukkan oleh sebuah data, maka data itu akan diolah lalu akan dikembalikan lagi di return lagi gitu menjadi tipe data string. Nah, makanya di sini aku menggunakan if untuk mengecek apakah si X ini atau inputan ini atau data ini itu lebih dari 81,00 dan X itu di bawah dari 100,00. Ini sama aja, mungkin kalian bisa paham untuk bagian ini. Nah, lalu ketika then ini aku panggil lagi nama functionnya. Jadi ini nama function ya, nama function ini. Jadi aku panggil lagi. Jadi aku pengen kan kalau sudah misalnya ini true, misalnya aku blok ini true, maka ketika dia true maka dia akan mengisi function set nilai itu dengan tulisan A sangat baik, karena tadi kan akan dioutputkan string gitu ya, tipe data string. Maka di sini jadi string, jadi kalian tidak perlu lagi bikin variabel baru gitu untuk mengisi nilai-nilai ini. Jadi cukup function ini, karena seperti tadi syarat atau penjelasan dari definisi dari function bahwa dia akan mereturn gitu, akan mengembalikan data gitu. Jadi tidak perlu lagi kalian manggil variabel di sini. Jadi cukup panggil aja nama functionnya di sini, kasih titik 2 terus sama dengan, nah terus nanti diisi apa gitu, misalnya A sangat baik, kalau dia B kalau dia di atas 61 atau di bawah 80 maka dia B baik, dan seperti itu hingga nanti sampai else, dan ini sama semua. Nah, jadi set nilai itu kurang lebih seperti itu. Lalu terakhir di bagian sini, di bagian IP ada di sini tot nilai, kemudian ada 3 parameter. Kenapa nggak pakai set nilai aja? Karena nanti kalau set nilai kan dia mata kuliah ini aku pengen nampilin nilai mata kuliah yang ini nih, yang C ini misalnya. Nah, nanti tidak bisa dong, karena kan tadi parameter itu ada 3. Nanti kalau misalnya set nilai itu kan harus ada 1 parameter. Nah, kalau misalnya mau kayak gini kan gimana gitu. Nah, sebenarnya bisa kalian akali gitu, karena kan tot nilai ini kan untuk menghitung ya, karena dia function khusus untuk menghitung total dari semua nilai mata kuliah gitu. Jadi jangan dicampur dengan set nilai, karena set nilai ini adalah function untuk konversi angka ke huruf gitu. Nah, jadi yang di sini adalah function untuk menghitung seluruh total nilainya. Nah, di dalam function tot nilai ini ada 3 parameter X, Y, Z dengan tipe data double. Sama seperti tadi penjelasannya, akan direturnkan menjadi string. Nah, kenapa seperti itu? Karena aku biar langsung aja sekaligus gitu. Aku pengen tot nilai ini langsung hasilnya
string gitu, dan kalian bisa aja gitu mengubah returnnya itu menjadi apa namanya, menjadi double bisa. Tapi kalau kalian menjadi double, maka otomatis ininya nanti yang bagian sini itu ini bukan string, tapi nanti dijadikan hasil dari ininya, dari v gitu. Nah, misalnya aku contohkan aku contohin dulu. Misalnya aku pengen nampilin ini tot nilai ini keluarannya sebagai tipe data apa namanya, angka gitu, bukan huruf. Nah, maka aku tidak anggap aja di sini aku bikin lagi tot nilai kemudian dengan v. Nah, jadi seperti ini, dan ini jangan lupa diubah karena nanti dia gini sih, bisa dia anggap aja pakai double. Nah, lalu di bawah ketika dia dipanggil di sini, maka kita kasih titik 2 yang seperti ini, 2 dan 0 gitu. Nah, ini maksud dari sini karena kan kalau tipe data desimal tadi dia akan ada angka di belakang 0 itu banyak gitu kan. Nah, kita pengen pertama kalau titik 2 yang di sini yang aku blok ini, yang nomor 2 nih, yang aku blok ini nomor 2 ini adalah berapa angka yang akan ditampilkan di depan koma. Lalu kalau 0 itu berapa angka yang ditampilkan di belakang koma gitu. Nah, coba aku jalanin dulu. Aku hapus dulu biar terus. Nah, misalnya aku masukkan data 20 misalnya, KBD 80 gitu. Ini ya tadi muncul ya mata kuliah KBD. Salah 30, salah juga. Nah, jadi tadi IP nya 1 ya, 1 karena nilainya bisa dibagi kan, ini bisa dihitung. Atau mungkin kalau IP kan ada 0, ya berarti di sini salah. Di sini harusnya 2 juga. Lalu sudah disimpan. Misalnya aku mau coba lagi PC, terus ketika aku masukkan data 20 KBD 100 misalnya kan, lalu PTI 99, terus misalnya logika 80, maka ketika dimunculkan, nah ini nilai IP segini nih 3,72. Nah, maka nanti di sini hasilnya adalah cum laude kan harusnya, atau nilainya A gitu. Nah, begitu. Nah, jadi ini bebas, terserah kalian aja, intinya jadi seperti itu. Jadi kalau mau ditampilin angka seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya ini jadi angka, tampilan tot nilai ini jadi angka, berarti nanti kalian bikin function lagi untuk ngevalidasi ini, ngevalidasi apakah si ini, bikin function baru, isinya kurang lebih sama kayak set nilai gitu. Jadi nanti tot nilai set, misalnya set IP, misalnya gini, aku peragain aja ya. biar kalian ngerti. Misalnya aku bikin lagi ini function set IP gini ya, kemudian aku kasih X itu dengan double, kemudian dengan returnnya itu string, lalu ada begin,
ada n nya salah ini lalu yang ini tadi aku copy pindah ke sini. Oke. Nah, ini tinggal aku ubah v-nya menjadi x, atau ini aku jadikan v aja biar cepet gitu. Ini aku jadi v, lalu tot nilai ini menjadi set IP, set IP. Maaf. Ini set IP, lalu ini juga set IP, ini juga menjadi set IP, ini juga menjadi set IP. Nah, ini aku bikin untuk set IP, jadi aku pengen munculin dua gitu, nilai koma-koma ini sama keterangannya gitu. Nah, kalau misalnya dia dapat 3,72, keterangannya apa, apakah A atau B gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi yang codingan ini sudah benar. Lalu aku tambahin lagi di sini, kasih spasi lah, anggap aja kasih spasi, atau kita kasih gini aja, spasi aja kali ya, kemudian koma lagi. Lalu di sini aku kasih set IP tadi dengan parameter yaitu dari tot nilai tadi, yaitu tot nilai X, Y, dan Z tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini dia manggil function di dalam function gitu, ya kan? Bisa aja seperti ini, karena set IP karena nanti kan dia akan mengerjakan yang total nilai dulu function ini. Nanti kalau sudah ini dapat hasil returnnya atau dapat callbacknya, maka nanti akan dikirim ke dalam ini lagi, dalam set IP lagi gitu. Nah, aku save, lalu aku coba jalanin lagi. Bentar, 6372 di bagian sini. Biasanya kurang ini aja sih, kurang beda 3 kan, ini 1, ini 2, ini 3 ya, pas. Sudah pas, udah. Nah, ketika aku masukkan data 20 KBD 100 misalnya, PTI 99, logika 80 misalnya, maka ketika tampil, nah ini jadi ada tampilannya gini, ini nilai IP nya 3,72 dan ini keterangannya sangat baik. Nah, jadi seperti itu, dan ini lebih sempurna gitu kan, karena ada nilai IP nya, ada juga keterangan sangat baik kayak gitu. Jadi kalian bikin function lagi, yaitu set IP, untuk ngecek ini satu-satu. Kenapa nggak campur di sini? Karena tadi ingat bahwa function itu ada kembalian gitu, ada return gitu. Nah, kan kalau keterangan seperti A sangat baik itu kan dia keterangan tipe datanya pasti string, karena nggak mungkin angka kan ini. Nah, jadi nggak bisa gitu, ini kalau outputnya ada 2 gitu, nggak bisa, jadi harus 1 gitu. Ini sama aja kita kayak bikin variabel, tapi variabel itu diolah dengan kompleks gitu. Karena kalau variabel biasa kan cuma panggil variabel terus kasih isian kayak gini aja kan. Nah, kita pengen di dalam variabel itu ada proses gitu, proses mengolah atau mengoperasikan sesuatu gitu. Nah, makanya jadinya kita bikin function seperti ini, dan ini kembaliannya sama aja gitu. Jadi nanti function tot nilai itu akan berisi angka ini atau hasil dari pembagian ini, yaitu dari seluruh mata kuliah dapat hasilnya ditampung dalam variabel M. Nanti variabel M akan dibagi 3 untuk mendapatkan rata-rata, lalu rata-rata tadi dibagi dengan 25 gitu, dia akan dapat apa gitu. Nah, nanti ada dapatnya di sini nih, ada 3,5, ada dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih penjelasanku tentang ini
tentang tugas kelas kali ini seperti ini. Nanti aku bakal upload lagi yang ini di paste bin. Nanti silahkan di copy aja kalau mau belajar lebih dalam lagi tentang konversi ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.